Maka percayalah bahwa Tuhan itu sifatnya sakarepe dhewe, supaya kita tuh berpikir dan bisa merasakan. Menurut pemahaman orang Jawa bahwa Tuhan itu kan nyata, ya Pak, bukan. Intinya kalau Tuhan itu nyata, manusia bisa mendikte Tuhan. Gitu. Jadi kalau perbuatan ini salah menurut manusia, tapi belum tentu bahwa perbuatan ini adalah salah menurut Tuhan. Perbuatan ini disukai oleh Tuhan, tapi belum tentu disukai oleh manusia, tapi belum tentu disukai oleh Tuhan. Itulah yang saya maksud, Tuhan itu sakarepe dhewe. Sekuat apapun kita tidak bisa boso Jawa ini menggak atau menolak keinginan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah menghendaki, tidak pandang bulu, bahkan yang tidak berbulu pun, kalau ingin dihancurkan, dihancurkan. Tidak berbulu pun, kalau ingin dilindungi, dilindungi. Itulah sifat Tuhan. Supaya kita itu selalu berpikir. Gitu. Makanya sampai dilihat nggak ada apa-apa dalam tubuh, tapi begitu dicubit kita ada rasa. Supaya kita itu bisa merasakan pada diri kita sendiri. Seandainya orang yang tidak sejalan dengan saya, terus saya bully, saya kata-katain, itu seumpama saya, gimana perasaan saya? Supaya bisa berpikir. Jadi jangan ngaku punya rasa, ngaku punya Tuhan, tapi di saat mengolok-ngolok orang lain tanpa merasakan dirinya, tanpa dia bisa mengembalikan seandainya saya. Di saat bicara seperti itu, walaupun yang saya sampaikan itu kebenaran, terus saya diolok-olok, bagaimana rasanya? Gitu loh. Apakah kebenaran itu hanya bisa diucapkan, tapi kebenaran kan mestinya perilaku. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Kalau yang dibicarakan membicarakan tentang kebenaran, tapi perilakunya di perilaku yang salah. Kan itu namanya orang sudah tahu sarak tapi wani nerak. Karena kehilangan rasa. Maka percayalah bahwa Tuhan itu sifatnya sakarepe dhewe, supaya kita tuh berpikir dan bisa merasakan. Menurut pemahaman orang Jawa bahwa Tuhan itu kan nyata, ya Pak, bukan. Intinya kalau Tuhan itu nyata, manusia bisa mendikte Tuhan. Mendikte. Nah kenapa nggak bisa? Kan dari awal-awal sudah sering saya sampaikan toh. Mendikte tadi ya. Mendikte itu artinya ngetes sampai di mana Tuhan itu. Betul. Esanya. Waktu dulu belum ada PDAM, waktu sungai kekeringan, waktu sumber itu sulit, apa yang dilakukan orang-orang waktu itu? Tanah yang melata digali untuk mencari sumber. Kalaupun nggak mendapatkan, dia akan beralih ke tanah yang lain, digali lagi. Apa yang diinginkan? Supaya dia mendapatkan air sumber. Nah, dari mana air sumber itu? Bukannya dari Tuhan? Nah, untuk apa? Ya untuk mencukupi kebutuhan, ya minum, mandi, dan lain sebagainya. Apakah menggali sumur itu bukan cara mendikte Tuhan? Kenapa kalau kepengen punya jagung banyak kok enggak yang ada saja langsung dimakan? Kok harus ditanam dulu, harus dipupuk? Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan yang lebih banyak biji. Apakah bukan itu cara mendikte Tuhan? Kalaupun kita sudah percaya Tuhan, kenapa nggak ditanam terus ditinggal, nggak usah dipupuk, nggak usah dicangkul? Nah, mencangkul, memupuk itulah cara mendikte Tuhan. Nah, ini dengan
terkait dengan perihal mendikte Tuhan, Pak Darno. Iya. Tadi sudah diberi contoh Pak Darno bahwa ketika kita PDAM, belum ada PDAM kan, kita mencari air, kita harus menggali tanah. Nah, ini kita kembali ke masalah Merapi, Pak. Iya. Kan? Ketika Merapi mau meletus, Mbah Marijan selaku juru kunci, dengan rekodaya dia seorang Jawa, loh, dia meyakini bahwa Merapi tidak akan meletus dalam waktu dekat. Saking dia percayanya, gitu, dengan Tuhannya sendiri mungkin Pak Darno, sampai dia nggak berani, nggak mau untuk diungsikan. Nah, berarti intinya kayak Mbah Marijan itu gagal. Beliau itu mendikte Tuhan. Kenapa Merapi sampai meletus, Pak Darno? Bukan gagal, dia menantang Tuhan. Tanda-tanda sudah ada. Bahkan lavanya itu membunuh. Tapi kenapa dia kok tetap tidak mau diungsikan dan tetap di situ? Untung Mbah Marijan itu mati. Kalau hidup, coba jadi apa? Malah lebih sombong, malah lebih takabur, malah dia berpunya prasangka yang aneh-aneh pada Tuhan. Manusia tuh gini loh. Ya karena kita itu hidup juga, kita itu nggak pesen. Hidup itu tiba-tiba. Rawatlah hidupmu. Tapi percaya di dalam hidup kamu akan mati. Lah mati itu nanti jalannya lewat apa? Makanya di saat ada alam ini yang kira-kira itu menakutkan, dan itu adalah sumber kematian, maka kita menghindar, itulah satunya ikhtiar. Nah, ini mengulas tentang waktu bancaan. Ya. Ada yang ngomong, wis pokoknya macam-macam lah yang komen. Tapi itu kan salah satu ikhtiar. Karena apa? Alam ini sudah mempunyai kode, memberikan kode. Lah kita tuh supaya terhindar dari kode itu, bagaimana caranya? Kalau saya yang mending bancaan itu. Maksud saya bagaimana? Maksud saya begini, seandainya alam itu jadi murka, kan kita sudah pernah ngumpul-ngumpul makan-makan. Dan begitu. Ya intinya karena kalau kita mati, sudah nggak bisa kumpul lagi, sudah nggak bisa makan lagi. Makanya setelah kumpul-kumpul dan makan-makan kita, yang kita doakan apa? Yang kita doakan di situ supaya kita semua itu selamat. Kalaupun toh alam ini murka, supaya nggak mengenai orang-orang yang kumpul di situ, orang-orang yang makan-makan di situ. Itu cuman permintaan. Saya kan juga nggak memastikan waktu itu. Kalau begini pasti alam tidak akan murka dan tidak akan mengenai kita. Kan enggak, ini kan salah satu bukti rekayasa kita atau cara kita untuk menolak kode alam itu. Kalaupun itu terjadi, paling tidak kita waktu hidup sudah pernah kumpul-kumpul, makan bersama. Yang kita inginkan dan kita syariatkan di situ adalah keindahan. Dengan indah itulah kadang-kadang kita itu terhindar dari malapetaka. Tapi kalau memastikan, saya juga nggak pernah berani kok. Gitu. Nah, apa yang saya ramalkan itu terjadi, monggo. Kalau enggak kan berarti Tuhan juga, wah ini orang yang sedang kumpul-kumpul dan membicarakan tentang kebaikan alam. Kan saya tidak membicarakan tentang kemurkaan alam terus. Yang saya harapkan kebaikan alam ini loh. Nah, apa salah kira-kira kalau saya membicarakan tentang kebaikan alam, mau nyatanya dihidupi sampai sekarang itu loh. Pak. Coba bayangkan, dari tahun 67 saya lahir sampai sekarang, nyatanya saya masih diberikan hidup. Nah, apakah salah saya itu bersyukur pada alam? Kalaupun saya mati nanti, saya berharap supaya dimasukkan di dalam alam yang tidak, alam bencana itu, dan alam yang bahasa Jawa ini suker. Itu. Nah, kalau orang lain menganggap salah dan orang lain menganggap itu sesat, ya silakan. Perasaan saya seperti itu. Masa saya harus mengikuti orang yang menyalahkan itu? Hidup matinya seseorang itu kehendak Tuhan, Pak. Pasti. Pasti. Ya. Tapi kebanyakan Tuhan adalah memilih hidup daripada mati. Kenapa, Pak? Alasannya kenapa?
Ya jelas karena hidup itu nikmat. Makanya siapapun orangnya, setebal apapun imannya, dikala orang itu sudah mendekati ajalnya, berbagai cara untuk apa? Untuk supaya kita awet hidup, diobatkan ke dokter. Pak Bayan kemarin di dalam hatinya sudah sedikit banyak tertanam bahwa hidup dan mati adalah sudah kehendaknya. Tapi di saat kena panas pilek, apa yang terjadi? Saya nggak tahu langsung, tapi sambatnya ngaruh. Yang dibutuhkan apa? Sehat dan hidup, toh, supaya awet hidup. Jadi Tuhan itu suka pada orang yang hidup